Kita lihat kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat ini menjelaskan bagaimana ketika pada waktu itu Yusuf bisa menafsirkan mimpi dan kemudian dan akhirnya Yusuf tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan nasihat kepada raja ini. Yusuf kemudian tidak merasa dirinya yang tahu segalanya. Yusuf tidak kemudian seolah-olah dia yang bisa menangani itu semuanya. Tapi ayat ini katakan apa saudara? Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf menyadari bahwa apa yang dia miliki, apa yang menjadi kemampuannya, apa yang ada di dalam kehidupannya itu adalah semuanya dari Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Maka hal yang pertama, agar kita di masa-masa apapun di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh bisa mengalami multiplikasi, bisa mengalami anugerah kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita sadari, bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan dan bagi Tuhan semata. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan, keuangan kita, materi-materi yang ada di dalam kehidupan kita, waktu kita, tenaga kita, hidup kita, bahkan keluarga kita. Hari ini saudara, sadari sungguh-sungguh bahwa itu semuanya adalah dari Tuhan dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan semata. Kita bersyukur gereja kita mengajari kepada setiap kita untuk setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan bukan hanya semata-mata kita memberi dan bukan hanya semata-mata sebuah kewajiban kita kepada Tuhan. Tapi persepuluhan menjadi satu sarana untuk menyadarkan di dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita miliki, keuangan yang kita dapatkan, kita kembalikan kepada Tuhan 10%-nya. Tidak banyak saudara, tetapi dibutuhkan hati yang taat, dibutuhkan hati yang setia, dibutuhkan hati yang komitmen sungguh-sungguh untuk kita bisa menyadari bahwa Tuhan, ya, apa yang aku miliki, keuanganku adalah milik-Mu Tuhan. Semua berkat-berkat yang aku dapatkan adalah kepunyaanmu Tuhan. Maka kita datang memberikan persepuluhan bukan untuk sekedar transaksional, bukan untuk sekedar untuk menuntut Tuhan. Tuhan ini loh ya Tuhan, aku sudah memberikan persembahan loh Tuhan. Awas ya nanti ya Tuhan kalau gak mengembalikan kepadaku berlipat-lipat ya Tuhan ya. Saudara ya. Tetapi sebaliknya ketika kita memberikan persepuluhan, kita datang dengan rasa hati kita mencintai Tuhan, dengan kesadaran bahwa ini Tuhan milik-Mu, aku mau belajar setia, aku mau belajar taat. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memberikan dengan kerelaan, kita memberikan dengan kecintaan, bukan karena sebuah tuntutan, bukan karena sebuah kewajiban, bukan karena hanya sekedar gengsi semata, tapi benar-benar dari hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan dan bagi Tuhan semata. Ketika kita melayani Tuhan, hidup kita, waktu kita sadari bersama-sama bahwa segala sesuatunya itu adalah dari milik Tuhan, adalah milik Tuhan. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu hanyalah anugerah kasih karunia Tuhan semata. Dan ketika kita hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka biarlah kita memberikan yang terbaik, pelayanan kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan hati yang berat gitu saudara ya. Bukan dengan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita, aduh gak enak Pak pelayanan. Aduh Pak kok gini ya Pak ya. Aduh Pak kok sulit ya Pak ya. Enak di rumah Pak. Enak jalan-jalan Pak kalau hari Minggu. Tapi sekali lagi, ketika kita melayani Tuhan, apapun saja, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan,
ini semuanya daripadamu, ini semuanya milikmu. Saya percaya saudara, Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan. Dan ketika Tuhan disukakan, ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan mengaruniakan segala yang baik, segala yang ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita saat ini mungkin yang mengikuti secara online, engkau terbaring sakit. Tetapi engkau komitmen sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau hidupku, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Aku mau hidupku untuk melayanimu Tuhan. Aku mau hidupku untuk jadi saksimu, membawa banyak orang datang kepadamu. Maka saya percaya, itu yang menggerakkan hati Tuhan. Untuk saat ini, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhannya. Tuhan mengerjakan mujizat kuasanya, bahkan yang mengikuti secara onsite sekalipun. Ketika kita dengan kerinduan, dengan kehausan Tuhan, ini semua milikmu, ini semua kepunyaanmu. Dan dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dengan komitmen sungguh-sungguh, kita berikan kepada Tuhan. Maka saya percaya hari ini hati Tuhan digerakkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Untuk mengerjakan mujizatnya yang ajaib. Untuk mengerjakan pertolongannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi yang pertama adalah sadari sungguh-sungguh bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan dengan kerelaan kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, harta kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan.